tadi kita sudah membicarakan soal semut dan jangkrik, nggih. Nah, dari situ kita tahu kalau menabung itu penting, gitu Bu. Nah, selanjutnya untuk lebih mendalami materi, kita akan melihat cerita. Monggo untuk dibuka buku pintarnya di lembar cerita 2C. Mari menabung. Gitu. Lembar cerita 2C mari menabung. Enten toh? Enten apa? Enten soal Bu Lili niku lho. Nggih. Niku monggo salah satu dibacakan. Ya, saya ya Pak ya. Nggih. Ibu Lili sedang bingung karena 2 tahun lagi anaknya Dewi akan lulus SMP. Uang pangkal yang diperlukan masuk SMA cukup besar, yaitu Rp2.400.000. Ibu Lili tidak mau lagi berutang karena takut nantinya ia tidak mampu membayar. Setelah melihat kembali catatan kas harian keluarganya, ia tahu bahwa ternyata ia selalu memiliki sisa uang 3.500 setiap harinya. Apakah yang harus Ibu Lili lakukan? Nah, dari cerita itu di bawahnya ada tabelnya nih Bu. Rencana menabung gitu. Monggo untuk diisi dulu. Mulai dari tujuannya berdasarkan cerita itu tadi Ibu. Mulai dari tujuannya, target jumlah tabungan dan lain sebagainya. Sampun nggih Ibu? Sampun. Nah, setelah tadi diisi nggih. Niku sekarang untuk kelompok Busna sekarang bisa kita cocokkan dari flipchart. Kita lihat flipchart 2D. Nah, di sini sudah ada jawabannya. Sudah benar atau belum? Kita lihat sama-sama nggih. Tadi tujuan menabung. Tujuan menabung tadi tujuannya untuk apa Ibu? Membayar uang pangkal SMA. Jawabannya pertama dereng. Sampun. Selanjutnya jumlahnya. Jumlah Rp2.400.000. Jadi Ibu Lili ini butuh uang Rp2.400.000 untuk membayar uang pangkal SMA. Nah, dari kebutuhannya ini, beliau punya jangka waktu untuk menabung selama 2 tahun. 2 tahun itu dari mana Ibu? Dari ceritanya itu tadi ada loh. Iya, ada 2 tahun itu sama dengan 24 bulan. Nah, jumlah yang ditabung per bulan itu menghitungnya jadi 2.400.000 dibagi 24 bulan. 24 bulan itu tadi dari mana Bu? Dari 2 tahun. 2 tahun itu ada 24 bulan. Nah, jadi 2.400.000 dibagi 24 berarti berapa Ibu? 100.000. Jadi per bulannya setidaknya Ibu Lili harus menabung sejumlah 100.000. Nah, dari 100.000 per bulan ini dalam 1 bulan ada berapa hari Ibu? 30 hari. Nah, 30 hari. Jadi kalau ingin menyisihkan uang per harinya, karena Pak Rusli kan pekerja dengan upah harian Ibu. Jadi bendino oleh bayar. Nah, bendino ini kudu iso nyisihke gitu. Jadi 100.000 dibagi 30. Tadi ibu-ibu lek ngitung dadosnya pinten Bu? 3.500 per harinya. Oh nggih. 3.500 berarti itu masih kurang tepat nih Bu. Kalau dihitung-hitung itu dalam 100.000 dibagi 30 itu ada 3.300 nggih.
3.300 dia dibulatke 3.500 mboten napa-napa karo kanca dhewe lho. Bukan ngluwi. Leres ngluwi. Nggo anget-anget nek bahasane sesone pasar iki. Dari itu kita tahu bahwa Bu Lili ini setidaknya tiap harinya menyisihkan uang sejumlah 3.300. iya itu bisa 3.300 nek pas ngelal nih nek kanca dhewe terus setengah ra apa-apa. Aku sama lembek kuwi. Nggih. Dene dibuat lain laras. Jadi ibu-ibu dari cerita ini tadi apa yang bisa panjenengan simpulkan? Harus menabung untuk jaga-jaga ini tas sama nabungnya bayar. Nabungnya rutin, harus menabung untuk jaga-jaga bayar anak sekolah itu tadi nggih. Terus napa malih pun leres sangat itu tadi poinnya. Tepuk hebat untuk Bu NK dan Ibu Tiara. Tepuk hebat. Hebat. Nggih. Nah, untuk lebih jelasnya saya jelaskan Ibu. Jadi intinya kaya wau rak Borika le ngendika rak menabung untuk anak sekolah nggih, untuk jaga-jaga anak sekolah. Nah, itu intinya yaitu menabung itu harus bukan harus Ibu, tapi akan lebih baik ketika karena tujuan tertentu. Artinya duwe panjangka. Nggih to, nek duwe panjangka ki le nyisihke ya terus dadi tenanan. Dinggo tahun ngarep aku kudu nabung nggo modal usaha. Le nabung kurang luwih aku butuh modal usaha semene, berarti mbok sasine aku butuh nyisihke semene. Nah, nek jelas ngoten iku mesti le nabung ya terus tenanan, disisihke tenan. Ora nek gur terus jogo-jogo apa itu memang benar untuk keadaan darurat, tetapi kan terus ono momong ya lho Bu nek ra jelas tujuane. Nah, itu poin pertama. Selanjutnya menabung nek Bu Lili niki wae ora terus dikalkulasi to Bu, dihitung gitu. Berarti mensasine kudu semene iki. Nah, selanjutnya yaitu menabung itu juga harus direncanakan. Menabung itu harus direncanakan. Kenapa? Agar tujuan yang diinginkan itu dapat tercapai dengan baik. Nah, dengan maksimal. Laras Bu. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tips menabung dengan sukses. Nggih. Wow, kita terus bahas merencanakan, kemudian terakhir nek wis kabeh saya akan memberikan tips-tips mengenai cara menabung agar sukses. Tips menabung dengan sukses. Yang pertama, coba niki dibaca Bu Husna. Menabung penting untuk berjaga-jaga dan mencapai tujuan tertentu. Lajeng berikutnya siapa yang mau membacakan? Menabung tidak harus dalam jumlah banyak asalkan disiplin. Nggih, lajeng. Buatlah rencana menabung untuk mencapai tujuan. Nggih, yang terakhir, menabung harus disisihkan di awal, bukan tunggu ada sisa pengeluaran. Nah, kita masuk di poin pertama. Menabung penting untuk berjaga-jaga dan mencapai tujuan tertentu. Itu tadi sudah saya sampaikan Ibu. Walaupun memang untuk berjaga-jaga, tetapi ketika ada tujuan tertentu itu akan lebih baik lagi. Nek gini kuau, nek sekiranya ada kebutuhan yang mendesak, pakai uang itu nggak apa-apa, uang itu uang tabungan. Ya daripada Utang. Selanjutnya, menabung tidak harus dalam jumlah banyak, asalkan disiplin. Nggih. Mbok 3.300, 3.500 nggih Bu. 3.500 wae ora apa-apa anggere bendina kretek ngono terus kuwi. Insyaallah ya kasil. Selanjutnya, buatlah rencana menabung untuk mencapai tujuan. Nah, ini tadi sudah merupakan contoh rencana untuk menabung. Jadi diperhitungkan dengan benar-benar, dengan seksama, dengan cermat seperti itu. Selanjutnya, menabung harus disisihkan di awal, bukan tunggu ada sisa pengeluaran. Nah, harus sangat
Intinya yang terpenting yaitu ini Bu, menabung itu harus di awal, jangan tunggu sisanya. Sangat. Nah, tepuk hebat untuk kita semua Bu, tepuk hebat. Hebat, 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 hebat. Matur nuwun.